wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan fi dinihi wa nusrati rasulih wa ta'zimi sya'airihi. Wa qad dzakara Allah ta'ala dzalika fi ma'radil imtinan ala rasulih alaihi salam fi qoulihi ta'ala huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim al-ayah. Minggu yang lalu kita sama-sama memahami bahwa berkat nikmat Islam, berkat nikmat iman, berkat nikmat patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berkat nikmat-nikmat tersebut Allah jadikan kita semuanya adalah satu keluarga. Allah jadikan kita semuanya ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semuanya adalah satu kesatuan, yang mana ikatan batin, ikatan hati, ikatan emosional kita bukan karena duit, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tapi ikatan batin ini adalah apa yang diinginkan. Nopo sing dados karepe Gusti Pangeran, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil kalau apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan itu bisa terlepas. Apa yang Allah inginkan asal kita nurut sama Allah bisa terurai. Apa yang Allah inginkan menjadi gagal itu adalah satu hal yang mustahil. Kalau kita iman, kalau kita mensyukuri nikmat Islam, maka tentu persatuan kita sebagai sesama muslim, saudara seagama, adalah persatuan yang tidak akan mungkin dikalahkan berkat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bersatu, maka menjadi nyata fa asbahu bi ni'matihi ikhwana, kita akan menjadi saudara. Saudara dalam hal apa? Fi dinih wa nusrati rasulih wa ta'zimi sya'airih. Kita akan bersatu dan mudah diajak untuk dalam urusan agama. Kita akan mudah untuk berkolaborasi satu sama lain, mudah untuk diajak bekerja sama satu sama lain dalam urusan agama. Tapi lihat orang sekarang, apakah gampang diajak untuk bersatu dalam urusan agama? Yang ada orang sekarang lebih mudah diajak bersatu kalau dalam urusan perut, lebih mudah diajak bersatu kalau dalam urusan kemaksiatan, bukan dalam urusan agama. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang melupakan syukur atas nikmat Islam, melupakan syukur atas nikmat iman, dan banyak di antara kita yang tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Rasulullah. Maka Allah cabut, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sudah kita kufur akan nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kita. Dan sudah sama-sama kita rasakan sekarang apa akibat dari kemaksiatan kita, apa akibat dari kurangnya kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Bukankah muslimin mukminin sekarang di seluruh penjuru dunia mudah untuk dipecah belah? Kita menjadi mayoritas tapi nggak punya kekuatan. Ekonomi bukan kita yang pegang, kita hanya menjadi konsumen. Politik juga begitu. Urusan apapun di belahan dunia manapun, hampir-hampir muslimin tidak punya kiprah. Kenapa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu adalah merupakan akibat dari kufur nikmat. Apalagi nikmat semahal iman yang kita kufuri, nikmat semahal Islam yang kita kufuri, nikmat bagaimana Allah berikan kepada kita mata, telinga, dan semuanya anggota badan, malah kita salah gunakan, malah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah apa yang terjadi. Yaitu kita tidak memiliki kekuatan apapun. Kita tidak memiliki kekuatan apapun sekarang. Begitu gampangnya kita dipecah belah. Bahkan ketika Rasulullah SAW dihina pun kita nggak bersatu.
Ketika Rasulullah SAW kemuliaannya dilecehkan, kita nggak bisa bersatu. Masih ada aja yang merasa benar sendiri. Wah, itu kan yang dibuat karikatur bukan wujud asli Nabi Muhammad, kan bukan aslinya. Ya nggak perlu kita marah. Ya coba bapaknya dibuat karikatur, marah nggak dia? Kan bukan wujud ayah aslinya. Wah, agama kita ini agama yang rahmatan lil alamin. Kalau ada orang kafir menjelek-jelekkan Nabi kita, rahmatan lil alamin. Coba kalau dia yang dicaci maki, coba kalau dia yang dijatuhkan martabatnya oleh orang lain, apakah ada kalimat terucap dari lisannya dia, saya ini muslim, muslim itu adalah rahmatan lil alamin? Apakah begitu? Apakah kemuliaan dia lebih afdal daripada kemuliaan Rasulullah SAW? Apakah kemuliaan orang tuanya kita enggak terima kalau dijatuhkan orang lain, sementara kalau Rasulullah kita biasa-biasa saja? Kalau kita dihina sama orang, jadilah seperti Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau dihina orang? Rahmatan lil alamin. Rasulullah kalau dihina orang, rahmatan lil alamin. Tapi kalau Rasulullah dihina orang, jadilah kita seperti sahabat Nabi. Kita kalau dihina orang, jadilah kita seperti Rasulullah. Kita ini kalau dihina, jadilah seperti Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah kalau dihina, itu adalah merupakan hak pribadinya. Beliau tidak membalas tapi memaafkan. Jadilah kita seperti itu. Kalau kita dihina, bukan kalau Rasulullah dihina. Kalau kita dihina, jadilah seperti Rasulullah. Gimana? Rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah dihina, jadilah kita seperti sahabat. Gitu seharusnya. Kalau Rasulullah dihina, itu bukan hak pribadinya kita, itu hak agama itu. Itu syiar agama itu. Yang dilecehkan adalah tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mengatakan rahmatan lil alamin? Sementara dirinya kalau dihina nggak ada lagi rahmatan lil alamin. Oh, berarti orang ini sudah merasa dirinya lebih afdal daripada Rasulullah. Atau yang kedua, dia salah tapi nggak ngerti kalau dirinya salah. Dia bodoh, goblok tapi nggak ngerti kalau dirinya goblok. Rasulullah dicaci, rahmatan lil alamin. Coba organisasinya dicaci. Nah, ayo. Apakah organisasinya lebih mulia daripada Rasulullah? Ayo. Bukankah organisasi apapun, organisasi Islam dimanapun, itu menjadi mulia berkat Rasulullah? Bukan Rasulullah menjadi mulia gara-gara organisasinya. Nah, tapi pertanyaannya, sesuatu yang membuat mulia organisasi ketika dilecehkan, rahmatan lil alamin. Tapi kalau organisasinya dicaci, lu jual gua beli. Wah, ini namanya asyidda 'alal mu'minin ruhama bainal kufar. Ini namanya keras sama orang mukmin, rahmat sama orang kafir. Bukan sembarang kafir, kafir yang jelas-jelas menista agama kita. Nggak mungkin dong. Sahabat asyidda 'alal kufar ruhama bainahum, keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Bukan sembarang orang kafir. Orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mereka menantang, mereka membantah, mereka melawan sahabat itu. Ruhama bainahum, sesama mukminin muslimin, mereka menjadi orang-orang yang saling menebar kasih sayang. Begitu seharusnya. Inilah kita. Inilah kita sekarang. Untuk Rasulullah diajak bersatu, kita ini susahnya setengah mati. Ada yang bilang itu bukan Rasulullah, itu kan cuma karikatur, nggak usah ngamuk. Apakah bisa diterima dengan akal ucapan orang seperti ini? Justru kalau bukan karena Rasulullah kita perlu ngamuk. Kenapa? Menggambar wujud asli Rasulullah itu hukumnya haram. Dalam rangka menghormati sekalipun. Dalam rangka menghormati Rasulullah sekalipun. Itu hukumnya haram. Kenapa? Nggak mungkin persis bagaimana sempurnanya Allah ciptakan Rasulullah SAW. Sesempurna apapun lukisan kita untuk menggambarkan bagaimana wajah Rasulullah SAW, itu tetap merupakan pelecehan. Kenapa? Nggak mungkin sama. Jangan melukis Rasulullah. Melukis manusia biasa, level seperti kita, masih ada pendapat yang mengatakan hukumnya adalah haram. Apalagi melukis manusia semulia Rasulullah SAW. Melukis manusia dengan gambar seperti kita, bukan Rasulullah, kita aja. Kan Allah berfirman,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan Allah terhadap kita itu sempurna. Nggak mungkin kita melukis gambar manusia sebagaimana sesempurnanya Allah memberikan gambaran akan wajah manusia. Nggak mungkin sempurna. Pasti ada mencongnya, pasti ada salahnya, pasti ada nggak tepatnya. Kayak itu menurut pendapat ulama, sebagian ulama melukis manusia walaupun cuma wajah hukumnya adalah haram. Apalagi kalau full badan. Ini manusia sekelas kita. Lagi mana kalau melukis Rasulullah? Sekalipun niatnya adalah menghormati. Lagi mana kalau melecehkan Nabi Muhammad? Coba, memang sengaja. Saya mau tanya, kalau kita dibilang anjing, marah nggak? Nggak usah marah. Kenapa? Kan kita bukan anjing, begitu. Ya salah sih. Justru kita marah kalau kita dipanggil bukan dengan nama kita. Kalau kita dipanggil sesuai dengan nama kita nggak marah. Fahmi, marhaba, ya siap. Siapa panggil saya? Kan begitu ya. Tapi kalau ada orang panggil kita dengan kata-kata kasar, dengan nama-nama binatang, nggak usah marah. Kan kita bukan anjing, kan kita bukan babi, kan kita bukan. Loh, ya apa sih? Ya justru kita marah. Cuman kalau kita yang dihinakan, kalau kita yang dicaci, kalau kita yang dimaki, jadilah seperti Rasulullah. Dibilang orang gila, Rasulullah balas. Dilempari di kota Taif sampai pingsan 3 kali berturut-turut. Jibril itu nggak terima. Kita ini kalau dicaci Rasulullah, kalau Rasulullah dicaci, jadilah seperti Jibril, nggak terima. Nggak terima. Cuman apa kata Rasulullah? Rasulullah membalas atau memaafkan? Rasulullah itu bolak-balik. Rasulullah itu bolak-balik memerintah sahabat untuk memenggal kepalanya orang mencaci beliau. Walaupun di sisi yang lain Rasulullah juga bolak-balik memaafkan. Lihat, apakah ada sifat daripada sifat-sifat Rasulullah yang keluar daripada rahmatan lil alaminnya Rasulullah? Nggak ada. Marahnya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Perangnya Rasulullah melawan orang-orang kafir itu adalah rahmatan lil alamin. Nggak mungkin marahnya Rasulullah bukan bagian daripada rahmatnya Rasulullah. Nggak mungkin. Seluruh perbuatan Rasulullah SAW, seluruh kebijakan, keputusan Rasulullah itu tetap dalam koridor rahmatan lil alamin. Marahnya Rasulullah rahmatan lil alamin. Perangnya Rasulullah rahmatan lil alamin. Penggal kepalanya orang yang caci aku rahmatan lil alamin. Penggal kepalanya orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi rahmatan lil alamin. Penggal kepalanya orang yang nggak mau sholat kalau nggak mau tobat rahmatan lil alamin. Potong tangannya orang yang mencuri rahmatan lil alamin. Rajam orang yang zina padahal dia sudah punya pasangan rahmatan lil alamin. Semua apapun yang dilakukan, apapun yang diputuskan oleh Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Ada lagi yang bilang bahwa ketika Rasulullah SAW dihina itu kita nggak perlu marah. Kenapa? Itu karena rusak dan bobroknya akhlak kita. Coba kita ini jadi orang baik. Rasulullah nggak mungkin dihina. Pertanyaannya, siapa yang lebih baik? Kita apa sahabat? Sahabat. Apakah di zaman sahabat Rasulullah nggak dihina? Kadang ada orang nggak usah ngamuk, salahmu dewe. Rasulullah dilokno wong salahmu dewe, nggak usah ngamuk. Lu kok bisa salah saya? Iya, salahmu. Akhlaknya rusak, maksiat tok. Saya mau tanya, sahabat gimana? Apakah akhlaknya mereka rusak? Apakah mereka bukan orang-orang soleh? Ya orang-orang soleh, banyak ibadah, akhlaknya baik. Murid-murid Rasulullah secara langsung ketemu sama Rasulullah, melihat langsung bagaimana keteladanan Rasulullah. Nah terus kenapa di zaman Nabi Rasulullah dihina? Artinya apa? Kita wajib marah ketika Rasulullah dihina. Nggak nunggu akhlak kita baik. Nggak nunggu akhlak kita baik. Saya mau tanya, sholat dulu sampai khusyuk apa khusyuk dulu baru sholat? Ya sholat dulu sampai khusyuk. Kenapa sholat bisa kita lakukan sekarang? Lah kalau khusyuknya nggak tahu sampai kapan. Kadang ada orang sampai mati nggak khusyuk, tapi tetap sholat sampai mati. Sama. Yakin besok kita sudah bisa menjadi orang yang berakhlak.
Yakin lusa kita sudah bisa berhasil meneladani Rasulullah? Enggak. Sampai mati? Enggak yakin. Terus kapan kita ini marah karena Rasulullah? Marah karena Rasulullah itu hukumnya wajib. Membela kemuliaan Rasulullah itu hukumnya wajib. Karena itu sahabat ketika melihat ada orang yang mencaci Rasulullah itu marah. Hanya saja mereka ada yang diberi izin oleh Rasulullah, ada yang dicegah, dilarang oleh Rasulullah. Nah, kalau sudah Rasulullah wafat, maka nggak ada lagi. Masa kita minta izin dulu sama Rasulullah? Nggak ada peluang buat kita kecuali cuman marah tok. Cuman marahnya tepat sasaran. Bukan sembarang orang Perancis kemudian kita sweeping. Bukan kemudian semua orang kafir kita musuhi. Tepat sasaran. Siapa yang menghinakan itu siapa? Cukup. Lihat bagaimana para sahabat. Rasulullah dihina orang kafir Quraisy, apa dibantai semua orang kafir Quraisy? Enggak, tepat sasaran. Ada yang tetap dimuliakan mereka. Tetap bertetangga dengan baik antara sahabat-sahabat Rasulullah dengan orang-orang mukmin. Karena itu udahlah. Kadang-kadang kita ini ketemu sama orang-orang yang sok bijaksana tapi cacat secara logika, cacat secara syariat. Enggak benar secara logika, enggak benar secara syariat. Hati-hati. Makanya enggak heran ya. Nggak heran kalau Rasulullah lebih khawatir terhadap kita itu fitnahnya ulama su daripada fitnahnya Dajjal. Ya gini nih, kalau fitnahnya Dajjal, kita belum tentu mengalami Dajjal. Kita ini mungkin mati setelah sekian tahun baru keluar Dajjal. Belum tentu. Tapi fitnahnya ulama su bertahun-tahun. Kita ini dibuat gaduh dengan fatwa-fatwa nyeleneh. Para ulama yang hanya mengandalkan logika, hanya mengandalkan akal mereka, hanya mengandalkan rasionya mereka. Bukan begitu. Marahlah kita walaupun belum berakhlak. Lapo sodako, mesti melarat kok sodako. Loh, ya harus sedekah sampai kaya, bukan nunggu kaya baru sedekah. Nggak usah dakwah, belum jadi orang soleh, dakwah. Loh, keliru, dakwahlah terus sambil memperbaiki diri untuk menjadi orang soleh. Ngamuo sambil memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Begitu aturannya. Masa nunggu hati suci dulu Ustadz baru saya pakai jilbab? Masa begitu? Keliru. Kan bisa pakai jilbab itu sekarang sambil memperbaiki diri. Urusan jilbab, urusan nutup aurat, nunggu hati suci. Lek urusan rabi pernah nunggu hati suci? Nunggu urusan kawin? Saya nunggu hati baik dulu Ustaz, saya ini masih begini kok mau kawin. Gak ono. Ketok-ketok ayo bismillah sudah. Gak ada. Saya nunggu hati bersih dulu. Saya ini masih gini, apalagi bina rumah tangga, anaknya orang lain saya ngasih pendidikan apa? Gak ada. Besok ketemu ya lusa kawin sudah gak perlu. Besok ketemu lusa kawin kalau perlu. Nggak ada. Inilah akibat daripada fitnahnya ulama su. Ya. Kalau kita sadar akan nikmat iman dan Islam, wala in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat tersebut kepada kita. Kalau kita sadar akan nikmat iman dan Islam, Allah akan berikan kepada kita kekuatan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu menang, nggak mungkin kalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sampai sekarang Islam nggak menang-menang, Islam nggak bisa jaya bukan karena tidak turun pertolongan Allah, tapi kita yang melemahkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengkufuri nikmat iman dan Islam. Jangan kita sama orang kafir, sesama muslim pengkerengan diri saya ini. Siap bunuh-bunuhan orang sekarang ini. Walaupun sana takbir, sini juga takbir. Sana rukun Islamnya 5, sini juga rukun Islamnya 5. Sana rukun Islam, rukun imannya 6, sini juga rukun imannya 6. Sana sholat duhurnya 4 rakaat, sini sholat duhurnya 4 rakaat. Yang tepuk tangan siapa? Hati-hati. Lah kalau seperti ini, bagaimana mungkin kita ini akan kuat menghadapi fitnahnya orang-orang kafir yang musuh kepada Islam? Karena itu pangkal dari permasalahan kita ini karena kita mengkufuri nikmat iman dan Islam. Orang itu kalau sadar betapa mahal nikmat iman dan Islam pasti dijaga. Dengan apa? Memperdalam ilmu agama. Dengan apa? Ngaji. Dengan apa? Ibadah.
Kalau sudah bersyukur dia atas nikmat iman dan Islam dengan ibadahnya dia, dengan memperdalam ilmu agamanya dia, dengan amal solehnya dia, dengan bergurunya dia, la azidannakum, tambah sama Allah Subhanahu wa taala. Kuat. 313 melawan 1000 orang kok. Perang Badar. Kuat. Yang meninggal cuma 14 orang dari kalangan sahabat ketika perang Badar. Bayangkan. Kocar kacir orang kafir. Kocar kacir orang kafir. Kenapa? 313 ini adalah orang-orang yang betul-betul bersatu, mensyukuri nikmat iman dan Islam. Enggak kaum muhajirinnya, enggak kaum ansornya. 313. Keadaan kita sekarang 1,8 miliar, hampir 2 miliar. Dibuat kocar kacir kita ini sama orang-orang kafir yang musuh kepada agama Islam. Jelas ini ya. Hati-hati sama fitnahnya ulama sunnah. Karena itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakarallahu ta'ala dzalika fi ma'radil imtinan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal sedemikian ini bagaimana Allah memberikan kepada kita anugerah, kepada Rasulullah SAW sebuah karunia, yang mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang telah menguatkan kamu wahai Muhammad Rasulullah SAW binasrihi, dengan pertolongannya Allah, wabil mu'minin, begitu juga wahai Muhammad kata Allah, engkau ini dikuatkan dengan pertolongannya Allah terhadap orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang membuat hatinya orang-orang mukminin itu menjadi bersatu semuanya. Mereka bersatu karena Allah. Mereka bersatu karena menolong Rasulullah, membela dakwahnya Rasulullah, sehingga mereka tidak gentar untuk diajak perang, enggak mundur ketika mereka ada di medan perang, enggak takut mati mereka. Kenapa? Karena jelas yang mereka bela adalah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa al-mukminin di sini? Siapa al-mukminin di sini? Yaitu adalah al-ansor. Yang dimaksud di sini adalah al-ansor. Dialah Allah yang telah menguatkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam binasrihi. Dengan apa Allah menguatkan perjuangan dakwah Rasulullah? Dengan pertolongannya Allah. Yang kedua, dengan ikatan batin, persatuan hati antara orang-orang yang beriman. Karena orang-orang Ansor itu dulunya sebelum datang Rasulullah, mereka bersuku-suku, berkabilah-kabilah, 120 tahun nggak pernah libur dari perang. Tapi Rasulullah 2 tahun, baru 2 tahun perang Badar itu di tahun kedua Hijriah. Berarti kan setelah Rasulullah hijrah 2 tahun, itu langsung dibuat bersatu mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Ditegaskan oleh Allah dalam akhir ayat, bukan engkau wahai Muhammad yang menyebabkan mereka bersatu, bukan karena kamu kasih duit, ayo perang saya gaji sekian, bukan, ayo perang nanti kita jadi orang kaya berkat rampasan perang, bukan, ayo kita perang nanti kita turun pemberian langsung dari Allah, cash, kontan, bukan. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi yang buat hati mereka terikat satu sama lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah karunia dari Allah kepada Rasulullah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, nggak mungkin Rasulullah itu menang. Apalagi dengan jumlah mukminin yang minoritas saat perang Badar. Nggak mungkin. Apalagi Rasulullah baru 2 tahun masuk kota Madinah. Mana mungkin waktu yang cukup singkat 2 tahun bisa mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang 120 tahun turun-temurun perang, saling membunuh satu sama lain, saling menawan satu sama lain, saling berebut kekuasaan satu sama lain. Nggak mungkin 120 tahun berbalik arah hanya cukup dengan waktu 2 tahun. Musuh total. Tapi kaum Ansor, orang-orang di Madinah, 2 tahun cukup. Kenapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini lama sudah pecah. Kita ini sudah lama bertahun-tahun muslimin di Indonesia ditindas, dalam artian nggak punya kiprah sama sekali. Kalau kita mau kembali kepada Allah, begitu cepat Allah balik ini keadaan. Saya kasih gambaran. Kalau ada orang rugi, buka toko, buka usaha, punya pabrik, punya perusahaan, rugi
misal 2 triliun, rugi 2 triliun, itu bakal butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kerugian 2 triliun tadi. Kenapa? Wah, ruginya terlalu besar. Ruginya terlalu besar. Maksudnya gimana? Kita ini sudah lama kalah dalam tanda kutip. Kita ini sudah lama dijajah dalam tanda kutip. Kita ini sudah lama diperangi tapi nggak bisa berkutik. Coba kita kembali kepada Allah. Butuh waktu yang singkat untuk kita bisa mengembalikan kejayaan Islam di dalam negara yang kita cintai. Mukminin muslimin bersatu, nggak gampang dipecah-pecah, sehingga nggak Portugis kecuali kalah, nggak ketemu Belanda kecuali kalah, nggak ketemu Jepang kecuali kalah. Seperti yang saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu, 350 tahun bangsa ini dijajah. 350 tahun bangsa ini dijajah. Tapi setelah ulama semuanya bersatu, lihat 350 tahun dijajah, bisa menang. Dulunya bersuku-suku ini bangsa. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan ini, ada kerajaan itu, perang satu sama lain. Tapi begitu masuk Wali Songo, lain ceritanya. Berpulau-pulau bisa bersatu. Dalam waktu yang singkat, kekalahan yang bertahun-tahun, tapi karena kita mau kembali kepada Allah, turun pertolongan Allah, maka mudah bagi Allah, cepat bagi Allah untuk kembali keadaan. Masalahnya kita ini nggak mau berubah kadang-kadang. Masalahnya kadang-kadang kita ini, maaf, hadir pengajian cuma untuk istiqomah kadang-kadang, bukan untuk mengamalkan ilmu. Sehingga dampaknya ini kayak nggak terasa. Saya mau tanya, di Malang tok ini berapa banyak masjid yang isi pengajian setiap maghrib sampai isya? Ada lagi yang ba'da isya, ada lagi yang ba'da subuh. Malang tok, jangan Indonesia apalagi dunia, Malang tok. Itu loh susah diajak bersatu musliminnya. Demi Al-Quran susah diajak bersatu. Demi Rasulullah susah diajak bersatu. Masing-masing ngerasa bener dewi. Masing-masing punya kefanatikan. Organisasinya, tokohnya, ulamanya dan seterusnya. Repot. Badan pengajian makmur loh Malang ini. Kita hidup bukan di Manado. Kita hidup bukan di Halmahera. Kita hidup bukan di Papua. Kita hidup di Malang. Soro diajak bersatu. Sik gelem, ayo gelut tak. Padahal ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, situ la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Malang itu. Di Malang. Padahal pengajian makmur. Kenapa? Karena orang banyak hadir pengajian cuma mau beristiqomah. Wis pokok istiqomah, wis nggak niat untuk ayo kita berubahlah. Suara ini, nasihat ini, dakwah ini disebar luaskan, seharusnya begitu. Apakah ada yang salah dengan kalamnya Al-Imam Al-Haddad? Apakah ada yang salah dengan firman-Nya Allah? Apakah ada yang salah dengan resep daripada sabda-sabda Rasulullah SAW? Kok kita enggan untuk menyampaikannya? Kadang-kadang kita ini sakit, kemudian pergi ke dokter, dapat resep, dikasih obat ini dan itu. Singkat cerita sembuh kita. Selang berapa lama kita tahu ada fulan mengalami penyakit yang sama dengan kita. Apa yang kita sampaikan kepada dia? Bukankah kita sampaikan kepada dia, tuku obat iki, tuku obat iku. Aku winginane lara padha mbek kono. Nang dokter dikai resep obat iki, obat iku, obat A, obat B, saya sembuh. Cobaan lak waras. Loh. Akhirnya sehat sak kampung. Lah kita enggak. Kita enggak dalam urusan agama enggak. Ojo ngono ngene ya. Aku dhisik tau ngono. Saiki alhamdulillah sok ngene. Enggak ada sudah. Enggak ada. Jangan begitu, beginilah. Saya pernah seperti kamu kok dulu. Sekarang alhamdulillah saya sekarang seperti ini. Ayo, kalau saya bisa kenapa kamu enggak bisa? Kalau bisa saya sembuh kenapa kamu enggak bisa sembuh? Ayo. Coba kamu pergi ke dokter. Lek perlu tak antar nang dokter. Coba kamu hadir pengajian. Kalau perlu saya jemput kamu hadir pengajian. Enggak ada, seperti itu enggak ada. Ojo maneh nang kanca dulur enggak dijak. Jangan lagi sama orang lain, anak enggak dijak enggak ada. Anak enggak dijak ada. Mbah salat, mbah ngaji, mbah pinter, mbah bodoh, enggak ngurus. Tapi kalau ketemu orang-orang soleh, doakan Ustaz anak saya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Ya percuma dungane lagi. Lah kalau orang tuanya enggak mau berbuat. Ini loh. Kita bicara lingkup kecil Malang tok. Ya Allah, diajak bersatu karena Allah. Karena syiar-syiarnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Al-Qur'an misalkan karena Rasulullah. Susah diajak bersatu. Tapi kalau diajak bersatu untuk belani ulama fulan, ayo. Belani organisasi ini, ayo. Waduh, belani pondok ini, ayo. Waduh. Apakah Allah kalah?
mulia daripada itu semuanya? Apakah Rasulullah kalah mulia dengan itu? Kembali kepada Allah. Organisasi apapun akan menang, tapi menangnya karena Allah. Menangnya bawa dampak dalam agama Islam. Akhirnya orang kafir gentar, kita enggak. Inilah akibatnya. Ustaz, kadang-kadang ada orang pesimis ya. Kasem Ustaz, wis kadung pecah suwe bisa. Loh, kembali kepada Allah. Suku Aus dan Khazraj itu pecah 120 tahun paten-patenan, saling berebut kekuasaan. Butuh cuman waktu 2 tahun berkat manusia seperti Rasulullah SAW. 2 tahun tok, berbalik arah, dijak perang musuh wong kafir siap. Kanan kirinya dulu adalah orang-orang musuh dulu, tapi sekarang siap bersatu untuk Allah dan Rasulullah SAW. Begitu. Ayo kita bersatu kembali karena Allah, karena Rasulullah, saling cinta karena Allah, saling cinta karena Rasulullah. Aman kita ini. Makanya seperti yang saya pernah bilang kan, kalau kita kembali ke sila pertama, 4 sila yang lain akan katut. Kita kembali ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita semuanya ayo kembali kepada Allah. 4 sila yang lain katut. Mau kemanusiaannya katut, mau persatuannya katut, mau keadilan sosialnya katut. Nggak ada yang salah dengan Pancasila, sama nggak ada yang salah dengan Al-Quran. Yang salah itu adalah rakyatnya, yang salah adalah ahlul Qurannya. Orang-orang yang iman sama Al-Qurannya itu yang salah. Coba kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ulama yang betul. Selesai urusan. Begitu mudah Allah balik ke keadaan. Begitu seharusnya. Nah, sampai dikatakan suku Aus dan Khazraj itu, kalau sampai ada satu dari suku Aus nempeling sekali saja kepada salah seorang kaum daripada kaum Khazraj, itu perang mereka. Paten, tempilingan tok, pisang plok. Perang sudah. Bayangkan. Tapi berkat kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah kepada Rasulullah, mereka menjadi mukminin semuanya. Setelah itu perang Badar, cuman kekuatan 313 menang. Malah dulunya ketika masih ada di Mekah, Rasulullah SAW itu yang iman sama beliau cuma 33 orang laki-laki, 6 perempuan. 33 laki-laki, 6 perempuan. Jadi totalnya berapa? 39. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, dapat hidayah, itu pertolongan dari Allah. Masuk Islamnya Sayyidina Umar itu pertolongan dari Allah untuk Rasulullah dan sahabat yang lain. Apa yang terjadi? Yang Rasulullah dulunya strategi dakwanya adalah sembunyi-sembunyi, menampakkan syiar Islam tapi sembunyi-sembunyi. Masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab menjadi terang-terangan. 40 orang. Lah kufar Quraisy ini berapa orang jumlahnya? Ribuan, mungkin ratusan ribu kufar Quraisy. Orang Arab semuanya saat itu masih dalam keadaan kebodohan, kegelapan jahiliyah. 40 orang tok terang-terangan sudah. Kenapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berkat masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lah kita sekarang 1,8 miliar, hampir 2 miliar. Kayak orang petang bulu. Kayak orang petang 40 gitu ini. Saya mau tanya, misalnya kita nggak bicara agama, kita nggak bicara agama. Kan pernah saya sampaikan, kalau muslimin di Indonesia sebagai pemeluk agama mayoritas susah diajak bersatu, terus kita diserang sama Belanda, diserang sama Amerika, diserang sama Jepang, diserang sama negara-negara lain, kira-kira kita menang? Ya kalah. Kalau bicara keadaan kita sekarang kalah. Kenapa? Musliminnya pecah. Zaman dulu tuh pengkhianat banyak. Kita ini banyak, Beb. 200 juta. Iya, pengkhianatnya akeh. Kenapa? Mereka nggak kembali kepada Allah, nggak iman kepada Allah. Pengkhianatnya banyak masalahnya. Bukan bicara jumlah, bicara hati, bicara mental. Kira perang itu kemudian diserang Belanda, ayo perang. Terus kalau harus mundur kan? Wah, mundur. Anak, ayo, kalau aku mau tak gorok anakmu. Ciut nyalinya. Bagaimana mungkin Indonesia ini bisa menang sementara muslimin yang mayoritas diajak bersatu ajak susah, ketika diserang oleh negara lain kita akan menang? Tidak mungkin.
Nggak mungkin. Yang ada lebih mudah buat mereka untuk mengadu domba. Gak usah diperangi wis. Jangan gegeran dewi. Ini tok ae wis, gak usah gini. Jadi kan sekarang kan begitu sekarang ini. Titik lebih gede saiki. Gara-gara apa? Beda organisasi. Gara-gara apa? Beda langkah, beda kebijakan. Padahal sama-sama benar, tapi saking sing garai salah, ngerasa bener dewi. Sama-sama benar sebetulnya. Ada yang dakwahnya begini, ada yang dakwahnya begini. Tapi karena masing-masing merasa bener dewi, wah cocok ini orang kafir ngeliatin, cocok lagi kok gini, ngerasa bener dewi. Enak lah mau diperangi, cek paten-patenan dewi ya. Nah, alhamdulillah sih dijaga kita sama Allah, nggak sampai paten-patenan. Nggak sampai. Tapi kan arah ke situ sudah semakin tampak semakin hari. Iya kan? Semakin hari semakin tampak. Hati-hati. Hati-hati, adu domba itu nyata, hadirin. Nyata. Kenapa? Ya kita ini susah diajak bersatu. Kenapa? Karena kita kembali lagi kepada pokok permasalahannya. Kita ini kalau mau memadamkan api, cari titik masalahnya di mana? Titik apinya di mana? Akan padam dengan sendirinya. Jelas ya? Rumah kebakaran. Gara-gara apa? Ada dalam rumah itu gudang. Isinya kayu, isinya kertas, isinya karton. Ya dari situ sumbernya. Sembari yang lain dipadamkan, pokok permasalahannya padamkan. Kalau rumahnya dipadamkan, tapi sumber di situ ada bensin, di situ ada kertas, karton, gak dipadamkan. Ya kok bagaimana? Yang baru dipadamkan, ya kok bagaimana? Sama, kembali kepada Al-Quran. Ayo kembali kepada Al-Quran. Ayo kembali kepada Allah. Ayo syukuri nikmat iman dan Islam ini sebagai nikmat yang paling mahal. Akan padam dengan sendirinya yang lain. Karena pokok permasalahan sudah kita padamkan. Begitu seharusnya. Begitu seharusnya. Nah, bahkan mereka yang dulunya bermusuh-musuhan, suku Aus dan Khazraj, menjadi orang yang saling cinta karena Allah, bersatu karena Rasulullah SAW. Ini nggak mungkin kecuali karena Allah. Nggak mungkin. Waktu 2 tahun buat Rasulullah untuk membalik keadaan sedemikian cepat, kecuali karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syaral ansor, kaum ansor, alam ajidkum dhalalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku jumpai kalian dulu dalam keadaan sesat? Ya, nyembah berhala, kufur, berbuat kesyirikan, saling membunuh satu sama lain. Kemudian kalian mendapatkan hidayah dari Allah karena sebab aku. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Dulu kalian berpecah belah, tapi kalian akhirnya sekarang bersatu karena Allah dan bersatu karena sebab aku. Wa'alatan fa'aghnakumullahu bi. Bukankah kalian dulu adalah Madinah ini kan dulu orang bisa masuk nggak bisa keluar, tempatnya wabah. Setelah ada Rasulullah menjadi tempat yang subur. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong datang ke Madinah untuk berjual beli. Yang dulunya melarat jadi kaya akhirnya. Menjadi lebih mampu, naik taraf kehidupannya dibandingkan sebelum ada Rasulullah SAW, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Diingetin mereka, jaga persatuan ini. Ingat loh ya, kalian itu diberi nikmat oleh Allah karena aku. Ayo nurut sama aku Rasulullah, maka nikmat ini akan awet. Allah jaga buat kalian semuanya. Ini bukan hanya untuk kaum Ansor secara khusus, ini juga merupakan nikmat buat kita, teguran buat kita juga. Dulu kita berpecah belah, ya. Berpecah belah, iya. Berkat Islam, alhamdulillah kita bisa bersatu. Dulu kita ini perang kalah terus. Berkat Islam, berkat ulama yang ikhlas, akhirnya alhamdulillah santri-santri yang mereka menjadi sekaligus prajurit, kemudian bisa membantu tugas kiai untuk memenangkan bangsa Indonesia, dan akhirnya berkat pertolongan Allah menang. Ini mungkin Rasulullah kalau hadir sekarang ini ada, mungkin orang Indonesia dikasih tahu, lo kalian dulu gimana, berkat kalian nurut sama aku, Allah kasih apa kepada kalian, jogon nurut sampai ulama dhisik ya apa sih gitu. Jadilah kamu rakyat, jadilah kamu orang awam seperti orang awam dulu, dikasih tahu ulamanya apa nurut. Tapi ulama yang bagaimana?
Ini adalah PR buat kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang manfaat, barokah, zahir batin, dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk bisa ketemu ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang betul-betul bukan ulama su tapi ulama khair, ulama yang baik, ulama yang amalkan ilmunya, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang bertakwa kepada Allah, sehingga kapan kita nurut sama mereka itu sama artinya kita nurut untuk masuk surga. Jangan Allah jadikan hati kita luluh, hati kita patuh, hati kita tunduk dengan ulama-ulama yang ternyata kalau kita nurut mereka nurut kepada kesesatan, yang kalau kita nurut kepada mereka ternyata nurut untuk masuk neraka, yang katanya kalau kita patuh sama mereka hanya patuh untuk mendapatkan azab dunia sebelum azab di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan berkat taufik, berkat hidayah dari Allah, berkat Allah, pertolongan Allah, pertolongan Rasulullah, Allah satukan hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang baldatan thayyibatan rabbul ghafur, bukan hanya makmur tapi makmurnya bisa kembali kepada rakyatnya, bukan hanya kaya tapi nilai kekayaannya bisa kita rasakan bersama-sama, bukan hanya bersatu atas nama bangsa negara tapi juga bisa bersatu atas nama agama. Kalau kita bersatu atas nama agama, otomatis persatuan atas nama bangsa dan negara akan sama-sama kita raih. Mudah-mudahan secepatnya Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.